Halo, kenalin nama aku Erlangga Adi Satria dengan NIM C1101 dari kelompok 6 paralel 2. Di sini saya akan membahas mengenai hipofisa dan induksi pemijahan. Hormon adalah zat aktif yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin yang masuk ke dalam peredaran darah untuk mempengaruhi jaringan secara spesifik. Berdasarkan tempat kerjanya, hormon dibagi menjadi dua, yaitu hormon umum dan hormon lokal. Salah satu organ yang menghasilkan hormon reproduksi pada ikan adalah kelenjar hipofisa. Kelenjar hipofisa atau pituitary gland terletak di bagian otak sebelah depan yang dilindungi oleh suatu lekungan tulang pada lantai otak yang disebut sella turcica. Berbentuk agak membulat, berwarna putih, ukuran kecil dengan berat sekitar 2-3 mg. Kelenjar hipofisa adalah kelenjar yang menghasilkan berbagai hormon, antara lain hormon yang bekerja terhadap kelenjar kelamin jantan maupun kelenjar kelamin betina. Pada kegiatan budidaya, hipofisa ini dilakukan sebagai upaya penggunaan hormon untuk perkembangbiakan ikan, yaitu gonadotropin. Hormon yang diaplikasikan lewat suntikan untuk bertujuan untuk mempercepat pematangan sel telur dan sel sperma, yang dikenal dengan kawin suntik. Pada ikan-ikan yang sulit dipijahkan secara alami, dapat diinduksi dengan menyuntik hormon. Hormon tersebut dapat berupa hormon sintetis maupun dalam bentuk hipofisa. Teknik penyuntikan yang telah diketahui dan dapat diterapkan sebagai berikut, yaitu intramuskular, intraperitoneal, intrakranial, intravena, dan lain sebagainya. Ya, pakai tangan terus diratain. Diratain. Apa? Enggak disemprot udah. Intinya sampai habis lah, intinya sesuai dengan itu. Biasanya kalau misalnya Pada materi selanjutnya yaitu seks reversal dan pengecekan kelamin metode asetokarmin. Seks reversal merupakan suatu teknik untuk mengubah jenis kelamin secara buatan dari ikan jantan menjadi betina atau sebaliknya. Seks reversal merupakan teknik pembalikan jenis kelamin pada saat diferensiasi kelamin, yaitu pada saat otak dan embrio masih berada pada keadaan bipotensial dalam pembentukan kelamin secara fenotip, morfologis, tingkah laku, dan fungsi. Hal ini dijelaskan pula oleh sebuah penelitian, yaitu bahwa perubahan kelamin secara buatan akan sempurna jika dilakukan pada saat mulainya proses diferensiasi kelamin dan berlanjut sampai diferensiasi kelamin terjadi. Salah satu teknik reversal adalah dengan memberikan hormon steroid pada fase labil kelamin. Pada beberapa spesies ikan jenis Telosthes gonocostoric, fisiologi kelamin dapat dengan mudah dimanipulasi melalui pemberian hormon steroid. Keberhasilan pemberian hormon sangat tergantung pada interval waktu perkembangan gonad, yaitu pada saat gonad dalam keadaan labil, sehingga mudah dipengaruhi oleh hormon. Hormon steroid yang dihasilkan oleh jaringan steroidgenik pada gonad terdiri atas hormon androgen untuk maskulinisasi, estrogen untuk feminisasi, dan progestin yang berhubungan dengan proses kehamilan. Pada tahap perkembangan, gonad belum terdiferensiasi menjadi jantan atau betina. Hormon steroid belum terbentuk sehingga pembentukan gonad dapat diarahkan dengan menggunakan hormon steroid sintetik. Salah satu jenis hormon steroid sintetik banyak digunakan untuk proses seks reversal pada ikan, khususnya ikan nila. Salah satu teknik dalam pemeriksaan gonad ikan kecil yaitu dengan pewarnaan gonad dengan menggunakan larutan asetokarmin. Asetokarmin adalah larutan pewarna yang digunakan untuk mewarnai gonad untuk pemeriksaan dengan mikroskop. Pengamatan terhadap preparat gonad ikan dilakukan dengan mikroskop sehingga diketahui sel bakal sperma hanya tampak berupa titik-titik kecil, sedangkan sel bakal telur tampak berbentuk bulatan besar dan bagian inti berada di tengah dengan warna lebih pucat dikelilingi sitoplasma yang berwarna merah. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum seks reversal ini yaitu timbangan digital, akuarium, petri dish, aerator, ember, sesar halus, selang sifon,
larva ikan, hormon aromatase, alkohol 70%, pakan apung, air bersih, dan lain sebagainya. Langkah kerja dari prosedur sacrificial ini yaitu alat dan bahan yang akan digunakan dipersiapkan terlebih dahulu. Akuarium dibersihkan dan diisi air setinggi 30 cm. Benih ikan nila yang baru berumur 7-10 hari sebanyak 100 ekor diambil dan ditimbang beratnya. Setelah itu, benih tersebut dimasukkan ke dalam akuarium yang telah disiapkan sebelumnya. Pakan yang akan ditimbang sesuai dengan dosis yang telah ditentukan berdasarkan biomasa ikan untuk 10 hari pemeliharaan. Selanjutnya, hormon aromatase yang akan digunakan untuk metode sacrificial ini. Sistem oral ditimbang berdasarkan berat biomasa ikan. Pakan dicampurkan ke dalam hormon yang telah diencerkan dengan alkohol 70% dalam wadah petri dish. Pakan dan hormon tersebut diaduk sampai merata. Setelah itu diangin-anginkan beberapa saat. Kemudian pakan dibungkus dengan kertas menjadi 30 bungkus, 1 bungkus dan untuk 1 kali pemberian. Pakan diberikan setiap hari dengan frekuensi pemberian 3 kali sehari. Pergantian air dan penyimpanan dilakukan bila media pemeliharaan kotor. Pemeliharaan dilakukan selama 10 hari. Setelah itu, pemanenan dilakukan untuk menghitung derajat kelangsungan hidup larva. Untuk alat dan bahan sendiri pada pengecekan kelamin metode acetocarmin, alatnya itu setiokit gelas objek. Bahannya larva ikan nila, larutan acetocarmin, dan mikroskop. Langkah kerjanya yaitu alat dan bahan yang akan digunakan dipersiapkan. Lanjut, larva ikan nila dibedah dan gonatnya diambil. Gonat dicincang sampai halus di atas gelas objek. Selanjutnya, larutan acetocarmin diteteskan di atas preparat. Dan yang terakhir yaitu preparat diamati di bawah mikroskop. Berikut proses video praktikumnya. Selamat menyaksikan terlebih dahulu. Ikannya tua kayaknya. Kecil tapi tua. Terus? Tarik. Gimana muternya, Bun? Nah, Nah, iya berarti muter agak. Nah, ya gitu. Nah, udah putus belum? ini center sama videonya kan. Gimana kata penutupnya? Bunting nih. Ini satu. Ada satu lagi tuh. Sok. Oh, ini masih ada nih. Baru kalau udah dekat pangkal itu si nomor itu. Teman-teman, jadi kita habis rak dulu. Terus kita ngapain aja, Wak? Kita mulai dari ikan nila, dimana kita mencari donatnya yang bakal kita lihat nih itu jantan betina. Terus caranya itu adalah dengan gimana? Caranya kita pada ikannya kecil banget ya, Wak. Jadi kita bukannya segini deh, bukannya itu dari bawah. Nah, nih ikannya nih. Nah, kita gini kan, nah kita mulainya gini ya. Kita gunting sampai ke lubang urut jentiknya. Dari sini ya. Habis itu kita belah, terus kita keluarin tuh organ-organnya, ususnya, terus pokoknya semuanya kita buang. Karena kita mau ngambil gonanya. Jadi kita keluarin dulu ususnya semuanya. Terus kayak keluar juga apa gitu. Terus kita dapat gonat kecil banget guys ya. Gonatnya tuh panjang, warna putih. Nah, kita nariknya kita ulir pakai. Teman-teman yang udah selesai, terus udah pernah matang, udah yakin dengan mau dicek lagi.
kagak bisa. Gue bukan dokter. Untuk dari ikan mas selanjutnya setelah dimasukin ke wadah tub kecil kita langsung saja kita incerkan. Jadi rasionya berapa yang mau kita lakuin? Halo, lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu preservasi dan pengecekan kualitas sperma. Penyimpanan atau preservasi sperma bertujuan untuk mempermudah proses pemurnian dan persilangan antar ras ikan, serta mempercepat program introduksi dan domestikasi ikan liar yang dianggap potensial untuk dibudidayakan. Selain itu, tujuan lainnya mencakup pengendalian keterbatasan, ketersediaan induk jantan, memungkinkan terjadinya pembuahan meskipun kematangan gonad antara induk jantan dan betina tidak selalu bersamaan, menyediakan cadangan genetik, mendukung program pemulihan ikan, mempermudah distribusi dan pengangkutan sperma dalam jumlah besar ke berbagai wilayah, serta memungkinkan produksi benih sepanjang tahun. Proses pembuahan terjadi saat spermatozoa masuk ke dalam telur melalui lubang mikrofil yang terdapat pada korion. Tetapi spermatozoa mempunyai kesempatan yang sama untuk membuahi satu telur dan sperma yang baru dikeluarkan dari tubuh induk mengeluarkan zat kimia yang berguna dalam proses pembuahan. Penyimpanan semen dapat menyebabkan kematian spermatozoa akibat kerusakan membran sel plasmanya yang disebabkan oleh proses peroksidasi lemak. Peroksidasi ini merupakan reaksi kompleks yang melibatkan asam lemak terjenuh seperti fosfolid pada membran sel dengan radikal bebas. Media pengencer terdiri dari komponen organik dan anorganik yang berfungsi untuk menambah volume semen, memperbanyak massa simpan spermatozoa, mengurangi kepadatan antara sel sperma, serta mencegah terjadinya aktivitas sperma secara dini. Alat yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu syringe 1 mili atau 3 mili, mikrotub, falcon, mikropipet, tusuk gigi, kaca preparat, hematokrit, hematocytometer, stopwatch, penggaris. Untuk bahannya sendiri yaitu ikan jantan matang gonad, larutan fisiologis, aqueous, dan air. Untuk prosedur yang kita gunakan pada praktikum kali ini yaitu sperma segar ditampung secara aseptik dari induk jantan, kemudian sperma dicampurkan dengan larutan-larutan fisiologis dengan rasio 1:2 hingga 1:10 tergantung kebutuhannya. Misalnya 1 mili sperma dicampurkan dengan 9 mili larutan NaCl 1:10. Sperma disimpan pada suhu dingin kurang lebih 4 derajat Celcius selama 24-72 jam tergantung spesies ikan. Pengujian motilitas dilakukan setiap 24 jam selama penyimpanan. Lama waktu preservasi sperma ditentukan dengan mengevaluasi kondisi sperma setelah beberapa waktu penyimpanan hingga sperma tidak memenuhi kriteria sperma yang dapat digunakan dalam pembenihan buatan. Pengamatan terkait motilitas sperma, viabilitas sperma, derajat pembuatan, dan derajat penetesan diuji pada setiap waktu penyimpanan sperma. Langkah kerja dari kualitas sperma sendiri yaitu pertama motilitas sperma, yang kedua nanti ada viabilitas sperma, dan ketiga ada spermatokrit, terus ada derajat pembuahan, derajat penetasan, kelangsungan hidup larva, dan lain sebagainya. Untuk motilitas sperma, langkahnya yaitu semen diteteskan pada kaca objek, kemudian ditutup dengan kaca penutup. Kemudian sampel diamati mikroskop dengan pembesaran 400 kali. Terus penilaian motilitas spermatozoa dilakukan berdasarkan metode Garner dan Haves, yaitu dengan membandingkan spermatozoa yang bergerak maju progresif dengan spermatozoa yang bergerak mundur dan hanya diam. Motilitas spermatozoa dipresentasikan dengan mengklasifikasikan pada kisaran nilai 1-5, yaitu 1. Tidak ada pergerakan yang teramati, 2. Pergerakan sel yang hanya 25%, ketiga pergerakan sel hingga 50%, yang keempat pergerakan sel hingga 75%, dan 5. Pergerakan sel hingga 100%. Untuk rumusnya sendiri yaitu
motilitas persen sama dengan jumlah sperma motil dibagi jumlah sperma total dikali 100. Untuk metode dari viabilitas sperma sendiri, yaitu viabilitas spermatozoa dievaluasi menggunakan pewarnaan diferensial eosin nekrosin. Pewarnaan dilakukan untuk membedakan spermatozoa hidup dan mati. Spermatozoa hidup ditandai dengan titik menyerap warna merah, tampak bening atau putih. Spermatozoa mati ditunjukkan dengan penyerapan warna merah ungu dari eosin nekrosin. Pengamatan dilakukan menggunakan mikroskop dengan perbesaran 100 kali 40 kali 10. Sebanyak 200 spermatozoa dihitung atau diamati pada 10 lapang pandang yang berbeda. Untuk rumusnya sendiri yaitu viabilitas persen sama dengan jumlah spermatozoa hidup dibagi total spermatozoa yang terhitung dikali 100. Selanjutnya spermatokrit. Sampel cairan semen dimasukkan ke dalam tabung mikrohematokrit hingga mencapai 4-5 bagian. Ujung tabung disumbat menggunakan kristoksel. Selanjutnya tabung hematokrit disentrifugasi selama 5 menit dengan kecepatan 8000 rpm. Setelah proses sentrifugasi, kadar spermatokrit diukur menggunakan rumus berikut, yaitu kadar spermatokrit persen padatan cairan semen cm dibagi total cairan semen cm dikali 100. Lanjut untuk derajat pembuahan, untuk rumusnya itu derajat pembuahan persen sama dengan jumlah telur terbuahi dibagi jumlah telur diamati dikali 100. Untuk derajat penetasan yaitu derajat penetasan persen sama dengan jumlah telur menetas dibagi jumlah telur diamati dikali 100. Untuk kelangsungan hidup larva, survival rate persen jumlah ikan hidup pada waktu tertentu dibagi jumlah ikan hidup pada awal pemeliharaan dikali 100. Mungkin itu saja materi pada sesi UAS ini. Mungkin ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Thank you.